Bahkan ketika saya habis baca doa ini, saya bilang sama istri saya, mohon dimaafkan malam perpisahan. Kemungkinan besar dan tidak saya punya jaminan hidup sampai besok gara-gara doa ini. Setiap malam itu saya yang bahas sama istri saya, malam perpisahan. Sampai satu saat istri saya bilang, boleh enggak jangan bahas itu lagi. Judul doa, doa bangun tidur. Isinya tidak ada sama sekali bahasa bangun tidur. Justru yang ada di dalam doa itu mati dan hidup. Tak ada kata alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur, tak ada itu. Justru yang ada alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Wa ilaihin nusyur. Ketika saya baca doa ini dalam bahasa Arab, kan saya orang Arab, mengerti bahasa Arab kan? Asli Arab kan? Saya pas baca doa ini penasaran, kok kenapa judul doa, doa bangun tidur, tapi isinya tidak ada kata bangun dan tidur. Membuat saya berfikir, ada apa kok ada bahasa mati dan hidup? Iman kita pas tidur lagi mati atau apa? Membuat saya penasaran, ingin cari tahu, mendapatkan jawabannya itu bagaimana. Saya gali buku agama, saya cari sana, cari situ, sampai menemukan ada sebuah hadis yang justru bukan terjawab penasaran saya, justru menambahkan penasaran saya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, termasuk doa bangun tidur, tapi isinya sama sekali tidak ada kalimat bangun tidur. Dan sayang sekali sedikit di tengah umat Islam di Indonesia yang hafal doa itu. Karena doa bangun tidur ternyata saya menemukan ada dua, yang hafal oleh jamaah mungkin satu yang baru saja kita baca, tapi yang kedua saya sekarang bacakan, mungkin bapak ibu ada yang dengar, ada yang belum dengar. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi, yang artinya alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Faham bapak ibu apa yang ruhku? Kembali ruhku berarti saat tidur ruhnya kemana? Kalau ada kata kembali berarti ruh kita pergi. Memberikan afiat di jasadku dan mengizinkan untuk beribadah kepadanya. Coba sama-sama, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Artinya sangat dalam. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku dan mengizinkan beribadah kepadanya, berzikir kepadanya. Ya Allah, kok iman ruh kita kemana? Kalau ada kata kembali berarti pergi sebelumnya. Menambahkan penasaran, saya cari lagi, gali lagi, ingin tahu ada apa kok setiap malam kok nyawa kita kemana, ruh kita kemana, apakah betul-betul kita lagi tidur atau lagi mati. Menggali dan mencari tahu, bertemu dengan hadis namanya doa tidur. Hafalkan doa tidur? Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Di riwayat bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Di riwayat bismika Allahumma amutu wa ahya. Mana yang duluan tidak masalah. Ahya wa amut, amutu wa ahya boleh. Begitu saya baca doa tidur, tapi isinya bismillah saya tidur? Enggak, bismillah saya mati.
Kalau saya boleh singkatkan doa tidur secara singkat, bismillah saya mati. Sadar enggak itu? Berarti kita lagi proses setiap malam menghadapi kematian. Ya Allah, ternyata selama ini kita baca-baca enggak ada tahu artinya. Memang sudah siap mati sambil berani ucapkan bismillah saya mati. Bertambah penasaran, ya Allah mohon petunjuk, saya ingin tahu ada apa kok malam hari. Dan ini setiap malam Bapak Ibu, bukan setiap bulan satu kali, setiap minggu satu kali, setiap malam kejadian itu. Proses menghadapi kematian, kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Dan nanti saya jelaskan kenapa saya berkata kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Nanti saya jelaskan kenapa. Saya gali dan cari tahu lagi. Saya bertemu dengan hadis, namanya juga hadis tidur, doa tidur. Ternyata doa tidur juga ada dua. Tapi yang umum kita hafal, bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma amutu wa bismika ahya, atau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu yang kita hafal, itu umum. Tapi ada satu lagi termasuk doa tidur, tapi subhanallah tidak ada juga kalimat tidur di dalamnya. Agak lumayan panjang, tapi insyaallah kalau kita belajari insyaallah bisa kita hafal. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Sudah hafal belum? Baru dengar ya? Baru dengar? Ikuti saya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Setiap saya baca doa ini, jujur saja wallahi kadang-kadang tidak bisa menahan nangis. Sangat-sangat dalam doa itu. Saya bilang itu pasti proses kematian saya tidak tahu. Makanya saya sebelum mati lebih baik minta maaf. Barangkali selama ini belum saya bisa menjadi suami yang baik, pasti ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Coba artinya apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah saya berbaring. Dengan namamu ya Allah saya bangun, angkat. Fa in amsakta nafsi farhamha. Sekiranya ya Allah nyawaku dipertahankan, rahmatilah. Dan sekiranya nyawaku dilepaskan, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, kok ada bahasa dipertahankan, ada bahasa dilepas. Kalau memang dipertahankan nyawaku mohon dirahmati. Kalau belum masih punya umur dan dilepaskan nyawaku mohon dijaga sebagaimana terjaga hamba yang saleh. Ya Allah, ada apa? Itu yang kita selalu tanamkan kepada semua orang di bawah pimpinan kami penghafal Al-Quran, supaya mereka tahu dan merasakan keindahan doa dan Al-Quran ketika mereka baca. Tidak asal hafal doa, hafal wirid tapi tidak faham dan tidak bisa menhayati. Tapi sampai sekarang, sampai di saat itu saya menemukan dua doa tidur, dua doa bangun tidur belum terjawab penasaran saya. Justru menambahkan penasaran. Heran, ada apa ya Allah? Saya buka Al-Quran, saya baca seperti biasa. Tapi saya tidak tahu jawabannya, belum saya tahu. Tapi saya sudah meyakini ada sesuatu yang terjadi di saat tidur. Apa itu? Prosesnya gimana? Saya belum tahu. Pas saya baca Al-Quran seperti wirid biasa, tilawah.
Saya kan punya wirid tilawah untuk khatam, tujuannya untuk khatam. Saya baca biasa-biasa saja sampai surah Az-Zumar. Saya baca dari Al-Baqarah, setiap hari ada berapa, saya terus sampai satu saat saya baca surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Pas saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pas saya baca ayat itu, saya teruskan, saya lanjut. Pas begitu lanjut ayat berikutnya, baru sadar, jawabannya itu yang selama ini saya cari. Saya balik lagi kepada ayat tadi. Simpan surah 39 Az-Zumar ayat 42. Kalau boleh fotokopi ayatnya serta terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap malam terjadi peristiwa ini, mudah-mudahan bisa menyadarkan setiap malam proses menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup? Ayatnya itu menjawab. Ada Quran terjemah? Mohon Quran terjemah. Atau ada yang di HP-nya ada terjemahan Al-Quran? Bisa siapa MC-nya boleh, atau siapa yang berkenan baca terjemahannya? Saya ajak Bapak Ibu, doa yang selama ini kita baca, doa tidur maupun doa bangun tidur, terjawab di dalam ayat itu. Surah Az-Zumar 39 ayat 42. Ada MC-nya? Ya bacakan, ada, kasih. Ada ketemu? Ada mic, kasih mic. Sebentar Bapak Ibu ya, dah buru-buru kan? Buru-buru? Kalau buru-buru saya tutup. Santai? Saya ajak Bapak Ibu menhayati ayat ini. Ayo mari kita sama-sama menhayati. Langsung terjemahannya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Dan pelan-pelan Pak ya, karena kita tidak buru-buru. Ya, Ustaz. Jadi santai-santai, relax. Sampai besok tidak apa-apa. Kita lagi santai. Tolong perhatikan. Coba sekali lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya. Jelas? Berarti kalau kita meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Sudah jelas, tak perlu dijelaskan lagi, tak perlu dibahas lebih panjang lagi. Tapi coba ada satu lagi kejadian, dan ada bahasa dan wa. Kalau ada bahasa dan, ada keadaan yang sama tapi berbeda isinya. Coba lanjut. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan nyawa seorang ketika belum mati di saat tidur. Maksudnya apa? Di saat tidur Allah memegang nyawa kita. Makanya ulama berkata tidur adalah kematian kecil, bisa jadi kemungkinan besar jadi kematian besar. Coba lanjut. Ini sekarang Allah bahas lebih detail lagi maksud daripada Allah memegang nyawa kita saat tidur. Coba Allah jelaskan lebih dalam lagi. Terus, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Maka dia bertahankan nyawa, kan sudah dimegang. Makanya di salah satu doa, Alhamdulillah telah kembalikan ruhku, yang kita baru saja baca. Telah kembalikan, berarti ruh kita pergi. Pergi kemana? Allah memegang nyawa itu. Berarti sudah pasti Allah mencabut nyawa kita, Allah memegang nyawa kita. Itu sudah pasti. Tapi belum pasti dilepas kembali. Belum pasti. Yang sudah pasti diambil, dimegang nyawa kita, tapi belum pasti dikembalikan. Makanya kemungkinan besar
mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Bisa jadi satu saat kita buka mata, begitu melek mata, malah yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya ketika bapak ibu bangun, buka mata, masih ada di ruang kamar kita, masih di kamar tidur kita, ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sadari ucapan itu, hayati kalimat itu, karena baru saja dimegang nyawa kita oleh Allah, tapi Allah masih berkenan melepaskannya untuk punya umur lagi. Saya punya kebiasaan kalau bangun tidur, begitu buka mata, oh alhamdulillah, belum mungkar nakir ini. Karena bisa jadi satu saat dibangunin subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak bangun-bangun. Pas begitu saya lihat di ruang kamar saya, oh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahya'na ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sampai saya 3 kali ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat umur sangat mahal, nikmat umur sangat berharga. Allah masih berikan umur untuk menambah ibadah. Dan umur yang hakiki yang kita miliki, yang kita punya, cuma 1 hari, bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, tapi umur kita 1 hari. Malam ini bisa dicabut, sudah pasti dicabut nyawa kita, tapi apakah dilepas punya umur lagi atau tidak? Berarti umur kita 1 hari. Nanti malam akan proses menghadapi kematian. Manfaatkan hari ini, maksimal ibadah, ibadah yang terbaik, tahajud yang terbaik, duha yang terbaik, baca Quran yang terbaik, sedekah yang terbaik, silaturahim yang terbaik, akhlak yang mulia yang terbaik. Pimpinlah keluarganya dengan baik, karena bisa menjadi hari ini hari perpisahan. Kalau masih punya umur lagi, semangat lagi untuk memberi yang terbaik agar meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lagi. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dan melepaskan nyawa sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dan dikembalikan, diambil, dikembalikan, diambil, tidak dikembalikan. Peristiwa ini apa coba Allah mengajak kita apa? Yang menarik di ujung ayat ini bukan inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun yu'minun ya'lamun ya'malun yahtadun. Tidak, semuanya tidak cocok dan tidak pas, tapi Allah memilih kalimat yang paling pas sesuai isi ayatnya. Apa ujung ayatnya? Terus, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Pernah enggak berfikir itu? Tanda kebesaran Allah yang terjadi setiap malam proses menghadapi kematian, itu menjadi tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pernah enggak berfikir? Atau tidur biasa-biasa, bangun biasa-biasa, dah tahu setiap malam mau mati. Sumber atau tempat sumber berfikir di mana? Kalau lagi berfikir, di mana sumber berfikir? Di kepala, di otak, betul? Coba angkat tangan. Bu, angkat semua angkat tangan. Taruh di atas kepala, sambil urut kepalanya. Mohon maaf, periksa, ada otak enggak? Allah kan berfirman, berfikir. Jangan-jangan selama ini tidak ada otak, makanya tidak pernah berfikir. Jadi saya mohon, kalau boleh saya usulkan, habis acara ini pergi ke rumah sakit. Adakah rumah sakit? Ketemu dokter. Biasanya kalau ketemu dokter pasti ditanya, keluhannya apa? Bilang aja sama dok, tidak ada keluhan, cuma saya ingin periksa kepala saya, ada otak atau tidak. Bingung dokternya, dari mana ini ceramah itu? Allah berikan nikmat otak, nikmat fikiran, nikmat kecerdasan untuk berfikir tentang kebesaran Allah. Ibadah tafakkur,
tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ibadah tafakkur sangat indah, menantarkan kita lebih dekat sama Allah dan akan kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah faham Bapak Ibu? InsyaAllah sudah fahami doa yang selama ini kita baca. Kira-kira nanti ke depan kalau kita baca doa ini betul-betul dirasa di hati, karena sudah tahu ternyata saya baca. Kalau kita baca dengan yakin, wallahi tidak bakal menahan menangisnya, pasti akan menangis. Makanya dianjurkan kalau mau tidur, usahakan dalam keadaan wudu. Seandainya tercabut nyawa kita dan tidak dikembalikan, insyaAllah husnul khatimah. Apalagi kalau bisa diawali sebelum tidur, akhiri hari kita dengan membaca surat Tabarak Al-Mulk, karena surat Tabarak Al-Mulk jaminan selamat dari siksa kubur. Ditambah lagi kalau boleh salat 2 rakaat mukaddimah witir atau 2 rakaat sunnah wudu, kemudian ditutupi 1 rakaat sunnah witir. Seandainya kita tidur dan meninggal dunia belum sempat tahajud, tapi sudah tertulis nama kita sebagai ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu, belum azan subuh, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Faham jemaah sekalian? Bisa insyaAllah dihayati, bisa kita amalkan, dan bisa kita ingat. Ini menjadi muhasabah kita. Doa yang selama ini kita baca itu menjadi doa muhasabah kita. Saya mohon menjadi PR, pulang ke rumah fotokopi ayat tadi, surah Az-Zumar surah 39 ayat 42, difotokopi artinya, simpan di dinding kamar, dan kita setiap hari bolak-balik masuk ke rumah, kita melihat dan membacakan sampai kita bisa membangkitkan perasaan kalbu ini yang barangkali tergoda dengan hawa nafsu, tergoda dengan kesibukan dunia, menghalangi menikmati penghayatan Al-Quran dan doa-doa yang selama ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita bisa sadar dan bisa kita muhasabah diri. Mudah-mudahan di satu saat Allah mencabut nyawa kita di malam hari atau kapan saja, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya tutup doa, mohon jemaah sekalian sebentar lagi tidak kemana-mana. InsyaAllah saya serahkan kepada panitia. Ayo untuk kita bersama-sama ikut memperjuangkan program 1 juta penghafal Al-Quran.